Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Halo, shalom semuanya adik-adik sekalian. Apa kabar kalian semuanya? Kak Samuel berdoa kalian semuanya sehat dan diberkati Tuhan ya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita juga akan memuji Tuhan. Kita mau katakan, tinggikan dirimu mengatasi langit dan bumi. Aku bersyukur, padamu Tuhan, atas kasih-Mu, dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu Tuhan, tinggikan dirimu mengatasi langit, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kak Samuel aja kita semuanya berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami saat kami sekolah online. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah memberkati papa mama kami dengan pekerjaan mereka. Tuhan berikan pekerjaan buat papa mama kami sehingga kami tidak kekurangan Tuhan. Sekarang kami akan menyembah-Mu lebih lagi. Kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan lewat ibadah kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat semuanya? Kita akan sama-sama muji Tuhan lagi ya. Kita mau katakan memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Segala puji syukur hanya bagi namamu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. 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 Saatnya kita memberikan persembahan anak-anak. Yuk mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan-Mu lewat Papa Mama kami. Kau cukupkan lewat pekerjaan Papa Mama kami Tuhan. Sekarang kami akan memberikan sedikit dari berkat yang sudah Kau berikan. Biarlah kami boleh memberikan hati yang mengucap syukur dengan hati yang gembira. Biarlah Tuhan mengkuduskan, biarlah Tuhan berkenan menerimanya. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau katakan, aku mau cinta Yesus sampai selama-lamanya. Dengan cara apa? Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang baik.
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita berdoa. Kita akan menyiapkan hati kita untuk boleh mendengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami masih boleh beribadah dengan baik walaupun secara online. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus membimbing kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Berkati untuk Pak Pendeta Agus yang akan memberikan firman Tuhan. Berikan hikmat marifat buat hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik yang manis dimanapun kalian berada. Sebentar lagi kalian akan mendengarkan firman Tuhan. Saya berharap adik-adik semuanya duduk dengan baik, dengan sopan, dan jangan mengganggu adiknya yang lain. Mari konsentrasi kita mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ingin bicara kepada adik-adik pada pagi hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tanpa terasa sudah memasuki bulan Agustus. Tentu adik-adik ingat bahwa di bulan Agustus itu setiap tahun kita memperingati hari yang disebut dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pasti adik-adik semua tahu, karena hampir tiap tahun adik-adik merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sayangnya dengan situasi yang kondisi sekarang, adik-adik tidak bisa lagi merayakan kemerdekaan seperti pada waktu sebelum ada virus corona. Adik-adik tidak bisa lagi mengikuti lomba-lomba yang diadakan di kelas sekolah minggu menjelang hari 17-an. Tetapi adik-adik dengan suasana yang berbeda tetapi tidak mengurangi makna, kita bersama-sama ingin mengenang kemerdekaan Republik Indonesia dari sisi yang lain. Oleh sebab itu adik-adik, kalau kali ini adik-adik tidak bisa berlomba di sekolah, tidak bisa berlomba di kelas sekolah minggu, di gereja, ya kita harus memaklumi bahwa situasi dan kondisilah yang tidak memungkinkan adik-adik dapat berkumpul bersama-sama di gereja. Oleh sebab itu Pak Pendeta Agus menyapa adik-adik melalui kebenaran firman Tuhan dan ingin berbagi tentang apa makna kemerdekaan itu bagi kita, bagi adik-adik yang percaya kepada Yesus, bagi adik-adik yang betul-betul setia dan sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Karena ini penting adik-adik.
Oleh sebab itu, bagi adik-adik yang sudah membawa Alkitab, bisa buka di HP, bisa pakai Alkitab yang ada di rumah. Pak Pendeta Agus akan membacakan firman Tuhan, ya, yang diambil dari kitab Galatia pasal yang kelima. Ayo dibuka dulu Alkitabnya. Kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Sudah ketemu? Baik, Pak Pendeta akan bacakan buat adik-adik. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, adik-adik, dulu waktu Indonesia masih dijajah Belanda, waktu Indonesia masih dijajah Jepang, hidup kita sebagai bangsa Indonesia itu susah. Salah satunya, kita rakyat Indonesia diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah Jepang. Segala hal yang kita miliki, hasil tanaman, hasil bumi, harus dijual kepada penjajah dengan harga yang cukup murah. Hidup kita menderita betul pada zaman penjajahan itu. Lebih menyedihkan lagi, ada banyak gadis-gadis dari anak bangsa ini yang kemudian diambil begitu saja oleh tentara Jepang. Bukan untuk dinikahi, tetapi menjadi budak seks oleh tentara Jepang. Itu situasi sebelum merdeka. Karena itu bangsa Indonesia kemudian bersatu, bersama-sama, mulai dari yang kecil, yang muda, sampai yang tua, kita berjuang bersama-sama merebut negeri ini dari kemerdekaan. Syukur kepada Tuhan, Tuhan menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kita tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu satu sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Disitulah pertama kali Presiden Republik Indonesia Soekarno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi, dan itu menjadi sejarah lahirnya bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, memang setelah kemerdekaan itulah rakyat Indonesia bersukacita, bersukaria, berpesta pora. Karena apa? Karena tidak harus wajib lagi membayar pajak, tidak wajib lagi harus menjual hasil tanaman kepada pemerintah Jepang. Karena apa? Karena pemerintah Jepang dan segala tentaranya sudah pergi dari negeri ini. Itulah sejarah kemerdekaan Republik Indonesia yang adik-adik perlu mengerti. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada yang lebih mengesankan kita, yaitu sejarah bagaimana manusia dimerdekakan dari dosa. Bagaimana manusia dimerdekakan dari ikatan belenggu kuasa setan dan dosa. Ya, itulah sebabnya ikatan belenggu kuasa dosa dan setan yang mengikat manusia itu dibebaskan, dimerdekakan oleh Yesus ketika Yesus mati di atas kayu salib. Kematian Yesus di atas kayu salib memang menderita. Kematian Yesus di atas kayu salib memang menyakitkan. Tetapi semuanya itu diperbuat Yesus untuk menyelamatkan saya dan adik-adik semua yang mencintai Tuhan Yesus. Supaya adik-adik dimerdekakan dari belenggu kuasa dosa. Supaya adik-adik dilepaskan dari ikatan-ikatan belenggu kuasa setan dan menjadi anak-anak yang merdeka, anak-anak yang bebas, anak-anak yang menjadi pilihan Allah. Nah, adik-adik
Ini penting buat adik-adik mengerti. Ya. Siapa yang bisa membebaskan itu? Hanya Tuhan Yesus. Nah, di kisah yang lain kita boleh belajar. Kenapa Tuhan Yesus, Pak Pendeta? Kenapa tidak ada yang lain yang bisa membebaskan kita dari kuasa dosa? Kenapa kok bukan bapak kita, kenapa bukan papa dan mama kita? Kenapa bukan orang lain yang bisa membebaskan kita? Kenapa Tuhan Yesus? Mari Pak Pendeta akan ngajak adik-adik membaca satu kisah tentang orang yang terbelenggu dan dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik silakan ambil Alkitabnya sekali lagi, dan kita akan membaca kisah itu dari kitab Injil Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-20. Dikisahkan di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20, yaitu tentang seorang muda yang sedang diikat oleh kuasa roh jahat. Dia berkeluyuran di kuburan-kuburan, sudah dirantai, sudah diikat, tetap dilepaskan karena tenaganya kuat luar biasa. Tidak ada seorang pun yang berani lewat jalan itu karena takut sama orang yang dirasuk setan ini. Jadi adik-adik, ketika adik-adik terbelenggu, adik-adik bayangkan, ketika kita terikat, ketika kita terbelenggu, betapa tersiksanya hidup kita, betapa menderitanya hidup kita. Ya. Lalu Tuhan Yesus melewati jalan itu. Dan ketika anak yang sedang terikat oleh kuasa jahat ini ketemu Tuhan Yesus, anak ini tersungkur di kaki Yesus, dan setan yang ada dalam diri anak itu berkata, "Yesus, apa urusannya dengan aku? Jangan siksa aku." Ini Yesus belum membebaskan apa-apa. Hanya ketika orang muda yang kerasukan setan ini ketemu sama Tuhan Yesus, dia sudah ketakutan, setannya sudah ketakutan. Lalu Yesus berkata, "Hei setan, siapa namamu?" Dan dia mengaku namanya Legion. Karena apa? Karena jumlahnya lebih dari 2000. Maka setan itu memohon kepada Yesus, "Yesus, jangan saya suruh pergi ke neraka dulu. Jangan saya suruh pergi dari tempat ini. Kalau Yesus izinkan di situ ada babi, saya mau masuk ke babi-babi itu supaya anak ini terbebaskan." Dan akhirnya Yesus mengabulkan. Setan itu diusir keluar dari si anak muda ini dan masuk ke babi-babi yang ada di padang gurun itu. Dan kemudian babi-babi itu terjun ke sungai dan matilah babi-babi itu, 2000 ekor babi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata menyelamatkan satu jiwa yang terikat oleh kuasa setan, menyelamatkan satu jiwa yang terikat oleh dosa, mahal harganya. Ya, kalau tadi dikatakan harga satu anak muda yang terikat setan sama dengan 2000 ekor babi. Ya, tetapi harga kita ketika diselamatkan oleh Tuhan Yesus lebih mahal, karena semahal harga anak domba Allah. Ya. Oleh sebab itu adik-adik, ketika kita sudah dibebaskan, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Ya, tadi Galatia pasal 5 ayat 1 berkata, jangan lagi kita mau diperbudak oleh dosa. Jangan lagi kita kembali kepada hidup yang lama.
Karena apa? Ketika kita kembali kepada hidup yang lama, kita terikat lagi oleh kuasa dosa. Ya, Pak Pendeta mau kasih contoh. Ada adik-adik di sekolah itu punya hobi, punya keterikatan tukang nyontek. Kalau nggak nyontek, nggak bisa belajar. Kalau nggak nyontek, nggak bisa ngerjakan. Ya, maka kalau adik-adik melakukan itu, adik-adik jadi terikat, jadi memiliki kebiasaan untuk mencontek. Namun tahu adik-adik pinter bukan dari adik-adik sendiri, tapi adik-adik pinter karena orang lain. Dan itu tidak boleh adik-adik. Itu merugikan diri kita. Maka ketika adik-adik berusaha sendiri, belajar sendiri, dan mencapai hasil yang diharapkan, itu adik-adik dimerdekakan dari kebiasaan nyontek. Maka adik-adik jangan mencontek lagi. Sama kalau adik-adik terikat dengan permainan game yang ada di HP, yang ada di laptop, yang ada di iPad. Coba adik-adik lupa segala-galanya, lupa makan, lupa membantu orang tua, lupa belajar. Ya, seharian cuma berkumpul dengan HP, main game. Akibatnya apa? Adik-adik jadi malas. Adik-adik jadi tidak peduli dengan orang lain. Adik-adik jadi tidak bisa belajar dengan maksimal. Ya, sehingga ketika mainannya itu diambil, ketika mainannya disuruh berhenti oleh orang tua kita untuk kita belajar, adik-adik marah sama orang tua kita. Itu berarti apa? Adik-adik sudah terikat. Dan itu tidak baik buat adik-adik. Karena tugas adik-adik yang utama adalah belajar. Supaya adik-adik berhasil menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan di kemudian hari. Oleh sebab itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita datang kepada Yesus. Yesus ingin melepaskan adik-adik. Yesus ingin memerdekakan adik-adik. Yesus ingin supaya adik-adik tidak terbelenggu dari kebiasaan-kebiasaan jelek yang merugikan kehidupan adik-adik. Karena itu Yesus memanggil adik-adik pada saat ini. Dia sudah berkorban di kayu salib untuk adik-adik. Supaya apa? Adik-adik mengalami kemenangan, mengalami kemerdekaan, dan tidak lagi terbelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Pertanyaan Pak Pendeta adalah, maukah adik-adik mengalami kemerdekaan? Maukah adik-adik mengalami kelepasan dari hal-hal yang buruk? Dan Tuhan Yesus mengganti dengan hal-hal yang baik. Kalau adik-adik mau, Pak Pendeta mau mengajak adik-adik berdoa supaya Tuhan Yesus melepaskan adik-adik dari kebiasaan yang buruk, memerdekakan adik-adik dari kebiasaan yang mengikat, yang akhirnya membuat adik-adik tidak berhasil menjadi orang yang sukses di dalam Yesus. Dan Yesus ingin adik-adik mengalami kemerdekaan, mengalami kemenangan oleh kuasanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah didengar oleh adik-adik kami di rumah masing-masing. Biarlah firman ini berbicara di hati dan pikiran adik-adik. Jika adik-adik yang ada yang mendengarkan saat ini, mereka ada ikatan-ikatan dari perbuatan buruk yang merugikan dirinya sendiri, yang membuat dia tidak bisa tampil menjadi anak-anak yang merdeka dan bebas. Pada kesempatan hari ini, hamba-Mu berdoa, lepaskanlah mereka oleh kuasa darah Yesus yang ajaib.
Jadikan anak-anak kami, adik-adik kami, anak-anak yang sungguh-sungguh merdeka, anak-anak yang tidak lagi terikat oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, yang tidak lagi terikat oleh dosa, tetapi anak-anak yang hidup dalam kemenangan karena Kristus. Berkati belajar adik-adik selama di rumah, berkati kesehatan adik-adik selama di rumah, dan Tuhan menolong adik-adik melalui live streaming yang disiarkan tiap minggu untuk adik-adik bisa bertumbuh di dalam Kristus. Demi nama Yesus, hamba-Mu berdoa menyerahkan semuanya ini. Amin. Nah, adik-adik, kita sekarang sudah selesai padanya. Minggu depan jangan lupa ya, tetap di channel ini pukul 10:30 pagi ya. Sama mengucapkan terima kasih buat perhatian kalian semuanya, dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah.